Ke-13, divisi Gotei, adalah pelindung dunia roh, Soul Society. Setiap divisi dipimpin oleh seorang kapten yang merupakan shinigami kuat yang telah menguasai Shikai dan Bankai serta memiliki ikatan kuat dengan roh Zanpakuto mereka. Tidak semua kapten mampu memimpin pasukannya. Contohnya, Kapten Divisi 11, Zaraki Kenpachi, yang suka menghadapi pertarungan seorang diri. Oleh karena itu, perlu adanya seorang petinggi dari para kapten, yaitu sosok kapten komandan dari Divisi 1. Namun, setiap kapten memiliki tugas divisinya masing-masing, seperti Divisi 2, bagian pengintaian, dan pasukan Omnitsukido, kemudian Divisi 4, di bagian pengobatan. Nah, kali ini, berita anime akan membahas tentang divisi yang selalu melahirkan sosok ilmuwan jenius, lebih tepatnya shinigami, dengan kemampuan analisis yang hebat, akan ditempatkan atau dijadikan sebagai kapten dari divisi tersebut. Divisi itu adalah divisi ke-12. Mari kita bahas para pendahulu kapten divisi 12 yang telah menjadi sosok penting, baik itu di Soul Society dan di dunia manusia. Bagian 1. Kapten Kiryu Hikifune. Kiryu Hikifune adalah mantan kapten divisi 12. Wakilnya adalah Hiyori Sarugaki, yang saat ini masih menjadi anggota Vizats. Di masa lalu, Kapten Kiryu Hikifune menciptakan sebuah penemuan brilian, yaitu Gikon. Hal tersebut pun diakui oleh Soul King sebagai kontribusi besar untuk Soul Society. Karena itu, Hikifune dipromosikan menjadi Royal Guard dan bergabung ke dalam Divisi Zero. Selama menjadi Kapten Divisi 12, wakilnya, Hiyori Sarugaki, menjadi sangat dekat dan mencintai Kapten Hikifune, seperti halnya ibunya sendiri. Gikon juga menjadi teori dasar yang digunakan untuk memisahkan shinigami yang berada dalam gigai tubuh buatan. Kiryu memang ahli dalam bidang roh dan reiatsu. Ia juga sempat membuat masakan untuk Ichigo dan Abarai yang dapat memulihkan dan meningkatkan kekuatan reiatsu mereka. Gikon inilah yang nantinya akan menjadi karya baru yang disebut Konpaku atau roh buatan. Dalam Divisi Zero, Hikifune tetap membuat sebuah penemuan baru, yaitu Cage of Life atau sangkar hidup, yang merupakan cabang-cabang pohon yang dapat memakan reiatsu. Sangkar ini akan memakan serangan berbentuk reiatsu hingga menjadi
struktur pertahanan yang sangat efektif untuk menahan serangan Quincy yang berbasis Reiatsu. Bagian 2. Kapten Urahara Kisuke. Sekitar 110 tahun yang lalu, Kiryu Hikifune meninggalkan Gotei 13 dan menjabat sebagai Royal Guard atau pengawal Kerajaan Roh. Posisi Kapten Divisi 12 pun segera digantikan oleh Kisuke Urahara dan wakilnya Hiyori Sarugaki. Walau sebagai wakil kapten, Hiyori Sarugaki tidak begitu akrab dengan Urahara yang bersikap pemalas dan berwajah lesu. Meskipun Urahara Kisuke memiliki tingkah yang aneh dan sulit ditebak, dia tetaplah Kapten Divisi 12 yang telah direkomendasikan oleh sahabatnya Yoruichi Shihoin yang saat itu menjabat sebagai Kapten Divisi 2. Walau Urahara sempat diasingkan ke dunia manusia karena terjebak ke dalam perangkap Aizen Sosuke, tapi Urahara telah membuat penemuan besar, yaitu Hokyoku, sebuah batu yang dapat mengabulkan keinginan seseorang yang menjadi masternya. Hokyoku inilah yang menjadi incaran Aizen Sosuke. Walau Urahara menetap di dunia manusia dan membuka toko, dia masih dapat mengembangkan penemuan Gigai dan Konpaku, hasil karya Kiryu Hikifune. Setelah kebenaran tentang Aizen Sosuke terungkap, Urahara kini menjadi duta besar Soul Society yang menetap di dunia manusia, serta menjadi penasehat Ichigo Kurosaki dan teman-temannya. Bagian 3. Kapten Mayuri Kurotsuchi. Kapten yang satu ini bisa dikatakan sebagai ilmuwan gila eksperimen. Mayuri Kurotsuchi menjabat sebagai Kapten Divisi 12 setelah Urahara diasingkan ke dunia manusia, tentunya karena dulu Mayuri adalah asisten Urahara dan sedikit banyak membantu Urahara dalam labnya. Penemuan Kapten Mayuri banyak membantu dalam peperangan melawan Quincy Wanden Rage. Semua usaha dan jerih payahnya yang telah meneliti Quincy telah memberinya pengetahuan tentang pertarungan mantan Kapten Komandan Yamamoto Genryusai dan Raja Quincy Yehwach yang berlangsung 1000 tahun lalu. Kapten Mayuri juga bahkan dapat mengalahkan salah satu Quincy Satstafel, yaitu Pernida Parnkajas, yang merupakan jelmaan dari tangan kiri Soul King atau Raja Roh. Penemuan Mayuri, yaitu tabung pemulihan, telah menyelamatkan banyak kapten, seperti Kapten Toshiro Hitsugaya, dan wakilnya, Rangiku Matsumoto, yang telah menjadi zombie. Dan juga menyelamatkan Kapten Kenpachi Zaraki, yang terluka parah, serta menyelamatkan Kapten Kensei Muguruma, dan Kapten Rojuro, dari kematian. Pertarungan Kapten Mayuri dengan Pernida
telah mengorbankan tubuh wakilnya, yaitu Nemu Kurotsuchi, namun Mayuri dapat menyelamatkan otak Nemu dan membuatkannya tubuh baru, walau dalam bentuk anak-anak. Karena saat ini, anggota Divisi Zero hanya Ichibe Hyosube, sepertinya beberapa kandidat baru akan diangkat menjadi Divisi Zero dan Mayuri termasuk di dalamnya. Tonton juga video tentang kandidat Divisi Zero generasi baru dalam playlist berita anime, atau klik link videonya dalam deskripsi video ini. Markas Divisi 12 tidak hanya sebagai lab penelitian saja, akan tetapi semua arsip sejarah Soul Society dan semua informasi tentang penemuan, eksperimen, serta rahasia Soul Society juga tersimpan rapat di dalamnya. Terima kasih telah menyaksikan History Kapten Divisi 12 penuh dengan apresiasi. Dan jangan lupa subscribe dan like, dan ditunggu komennya. Thank you for watching.